Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu, para tamu undangan yang berbahagia dan para pemirsa YouTube Universitas Gadjah Mada, kami ucapkan selamat datang dalam acara pengukuhan guru besar dalam bidang teknik kimia pada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Insinyur Sarto MSc IPU, dengan judul Adaptasi dan Integrasi Teknik Kimia di Era Industri 4.0. Sebelum acara dimulai, kami akan membacakan profil dari Profesor Dr. Insinyur Sarto MSc IPU. Beliau lahir di Sukoharjo pada bulan Juli tahun 1960, telah memiliki seorang istri dan dikaruniai 3 orang putri dan 1 orang cucu perempuan. Profesor Dr. Insinyur Sarto telah menempuh pendidikan program sarjana jurusan Teknik Kimia di Fakultas Teknik UGM pada tahun 1985, program S2 Technical di University of Denmark pada tahun 1990, dan gelar doktor pada tahun 2001 di Universitas Gadjah Mada. Beliau tergabung dalam Asosiasi Profesional PII dan IKMI. Pada tahun 2016 hingga 2020 pernah menjabat sebagai Kepala Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalis di Fakultas Teknik UGM. Lalu pada tahun 2017 hingga 2020 menjadi Ketua Program Studi Doktor Teknik Kimia di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Profesor Sarto telah membuat 14 publikasi ilmiah selama 3 tahun terakhir ini. Di antaranya publikasi ilmiah berjudul Journal of Water Process Engineering dan International Journal of Renewable Energy Development pada tahun 2022. Demikian biografi singkat dari Profesor Dr. Insinyur Sarto MSc IPU, dan selanjutnya kami ucapkan selamat mengikuti acara, selamat menyaksikan. Ketua Dewan Guru Besar dan para guru besar Universitas Gadjah Mada memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia
Himne Gajah Mada. Hadirin disilahkan duduk kembali. Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada membuka upacara pidato pengukuhan bagi Profesor Dr. Insinyur Sarto MSc IPU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Rektor, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan waras. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara pidato pengukuhan guru besar bagi Profesor Dr. Insinyur Sarto MSc para Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dinyatakan dibuka. Pembacaan kutipan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Sarto MSc IPU dimohon berdiri. Kutipan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, nomor 349-20-MPK.AP.05.01/2022. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2022, mengangkat nama Dr. Insinyur Sarto MSc, NIP 190007081986011001. Pangkat Pembina Golongan 4A, Unit Kerja Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, dalam jabatan fungsional dosen sebagai guru besar dalam bidang ilmu teknik kimia.
Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2022. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta dan seterusnya. Pidato pengukuhan Guru Besar oleh Profesor Dr. Insinyur Sarto, MSc IPU dengan judul Adaptasi dan Integrasi Teknik Kimia di Era Industri 4.0. Mohon izin untuk melepas masker. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanah, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik, Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Guru Besar, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Teknik, rekan-rekan sejawat dosen, dan segenap sivitas akademika Universitas Gadjah Mada. Para tamu undangan, keluarga yang saya cintai, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat hadir di Balai Senat ini dalam keadaan sehat dan sejahtera. Sebagai salah satu kewajiban seorang guru besar Universitas Gadjah Mada, saya akan menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul Adaptasi dan Integrasi Teknik Kimia di Era Industri 4.0. Ada beberapa definisi teknik kimia yang pada prinsipnya adalah mendirikan pabrik yang dimulai dari ide dasar sampai operasinya, melalui beberapa tahapan antara lain penelitian proses, pengembangan proses, perancangan pabrik, konstruksi pabrik, operasi pabrik, dan teknik riset pasar tanpa mengganggu keseimbangan lingkungan. Sebagaimana sifat umum ilmu dan teknologi, teknik kimia selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ilmu pendukungnya. Di samping itu, teknik kimia mampu memanfaatkan teknologi yang berkembang pada zamannya dengan baik, sehingga muncul pertanyaan, apakah teknik kimia mampu memanfaatkan teknologi 4.0 di era industri 4.0 yang baru mulai beberapa tahun ini. Hadirin yang saya muliakan, pada tahun 1887, George E. Davis, insinyur kimia pertama, memberikan ceramah tentang teknik kimia pertama di Manchester Technical School. Mata kuliah dalam teknik kimia pertama kali ditawarkan di MIT oleh Louis Mills Norton yang merumuskan course Chemical Engineering pada tahun 1888. Oleh karena itu, pada tahun 1888 dianggap sebagai tahun kelahiran teknik kimia. Semula teknik kimia didominasi tema unit operasi. Baru sejak tahun 1935 mulai mengaplikasikan termodinamika dan pengendalian proses. Tahun 1945 melibatkan kinetika reaksi dan perancangan proses, dan sejak tahun 1955 makin kuat pada engineering science, yang ditandai dengan terbitnya jurnal Chemical Engineering Science pada Oktober 1951. Patut diduga teknik kimia berperan besar dalam zaman integrasi fisika dan kimia di akhir revolusi industri 2. Dengan usaha mengubah teknik kimia yang bersifat kualitatif menjadi kuantitatif, yang dipelopori oleh Neil Amundsen, Bapak Teknik Kimia Modern, di era revolusi industri 2 ini, peran teknik kimia dalam perkembangan ilmu ditandai dengan telah diterbitkannya beberapa buku teks di bidang teknik kimia.
Peran teknik kimia dalam produksi massal nampak dari sifat intrinsiknya, yaitu proses kontinu. Dalam hal ini, dukungan ilmu sangat diperlukan, khususnya ilmu terkait dengan laju proses. Dengan bekal ilmu ini, insinyur kimia mampu mengembangkan model yang dapat digunakan untuk merancang dan mengoperasikan industri produksi massal. Industri yang dibangun pada masa ini masih banyak rancangan menggunakan angka keamanan yang cukup tinggi dan dioperasikan dengan sistem kendali yang bersifat stand-alone. Hal ini disebabkan oleh kemampuan cara dan sarana yang masih terbatas. Memasuki revolusi industri 3 dengan kemajuan komputer digitalnya, teknik kimia memanfaatkannya dengan baik sehingga penyelesaian persamaan perancangan yang rumit dapat dilakukan dengan cepat dan teliti. Di samping itu, proses dapat dikendalikan secara terpusat dengan desain dan konfigurasi ruang kendali yang kompak dan handal. Bidang yang berkembang pada masa ini adalah metode numerik, pemrograman komputer, dan simulasi, sehingga banyak dihasilkan paket-paket program komputer baik untuk perancangan maupun operasional. Adapun ciri industri yang dibangun pada era ini adalah lebih kompak, lebih terintegrasi, dan lebih efisien dengan tingkat otomatisasi yang tinggi. Speed up adalah paket program simulasi monumental di era awal revolusi industri 3, karya Roger Chardon, Bapak Proses System Engineering, yang digunakan secara luas sampai awal tahun 90-an. Kemudian disusul salah satunya oleh Aspen yang masih banyak penggunanya sampai dengan saat ini. Pada awal perkembangannya, Aspen teknologi Artificial Intelligence (AI) mulai dikembangkan di teknik kimia dan telah menghasilkan produk AI seperti desain kit dan modela. Di samping itu ada beberapa peristiwa penting terkait AI. Hadirin yang saya hormati, salah satu tugas utama insinyur kimia adalah merancang desain pabrik. Definisi epistemologi desain mengacu pada dalil makna desain sebagai alternatif tradisi. Tradisional bergantung kepada evolusi secara spontan melalui pengujian dan penyesuaian antar generasi, sedangkan desain bergantung kepada kesadaran tanggung jawab terhadap hasil. Ketepatan desain untuk memenuhi hasil yang diharapkan sangat tergantung pada pemahaman perancang terhadap proses yang akan dirancang. Namun demikian, dalam dunia nyata yang terjadi adalah gabungan dari keduanya yang disebut wholeness, keutuhan. Produk industri kimia dibuat melalui serangkaian proses yang masing-masing melibatkan sejumlah fenomena secara bersamaan dan atau berurutan, yang terdiri dari fenomena perpindahan dan reaksi kimia. Laju proses ini menentukan biaya produksinya karena laju sangat berkaitan dengan dimensi unit operasi. Semakin tinggi laju proses akan semakin kecil unit operasinya. Karena laju proses pada umumnya tergantung jauhnya keadaan dari keadaan setimbang, maka konsep kesetimbangan sangat perlu dikuasai. Ilmu yang mendasarinya adalah termodinamika. Selain itu, termodinamika juga membahas konsep irreversibilitas yang bermanfaat antara lain untuk memprediksi kecenderungan proses-proses dan efisiensi energi. Oleh karena itu, insinyur kimia perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi laju proses tersebut untuk merancang suatu industri kimia, yang bentuk representasinya disebut model. Pengembangan model. Tingkat pemahaman terhadap fenomena yang terjadi dalam suatu proses dibedakan menjadi 3, yaitu tidak adanya gambaran yang jelas tentang korelasi antar variabel yang terjadi di dalam proses, black box. Ada sebagian korelasi antara variabel yang dipahami, gray box, dan korelasi antar variabel dalam proses dapat dipahami sepenuhnya, white box. Pendekatan untuk black box, gray box, dan white box berturut-turut dinyatakan dalam model mental, model empirik, dan model matematik. Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, pemahaman terhadap proses semakin baik yang pada gilirannya model matematik semakin dominan. Meskipun di dalam praktek ketiga model tersebut masih dijumpai. Penyusunan model dari suatu fenomena dan memelajari sifat-sifatnya merupakan inti ilmu. Kenyataannya, sebagian besar bidang teknik berhadapan dengan bagaimana membuat desain yang baik berdasarkan model matematik. Model matematik yang merupakan instrumen untuk simulasi dan prediksi yang digunakan secara ekstensif dalam banyak bidang, termasuk bidang non-teknik seperti ekonomi, ekologi, dan biologi. Pada dasarnya,
model harus dikonstruksi dari data yang teramati dan dipahami prinsip dasarnya. Model matematik dikembangkan dengan cara memecah sistem menjadi subsistem yang sifat-sifatnya dapat dipahami dari pengalaman sebelumnya yang berupa hukum alam yang bersifat fundamental dan hubungannya yang sudah mapan sehingga model matematik bersifat mekanistik. Dengan semakin mudahnya memperoleh data dan informasi, banyak data yang kurang akurat bahkan bertentangan sehingga kemampuan untuk justifikasi data mana yang dipakai sebagai landasan juga diperlukan. Meskipun kemampuan deskripsi matematik atas proses-proses dan komputasi saat ini sudah sangat maju, namun masih ada fenomena yang sangat kompleks untuk dideskripsikan secara matematis. Karena itu, kemampuan menyederhanakan tetap sangat penting. Kemampuan ini dapat ditumbuhkan secara alamiah melalui latihan dan pengalaman. Hal ini menjadikan pemodelan tidak semata-mata bersifat ilmiah, tetapi juga bersifat seni. Persyaratan model matematik yang paling penting adalah ketelitian, kerincian, kesahihan, keluasan, dan tingkat penyelesaiannya. Hadirin yang saya hormati, setelah model matematik tersusun, cara penyelesaiannya perlu dipersiapkan baik secara analitik maupun secara numerik. Meskipun metode numeris tidak 100% benar, tetapi lebih banyak digunakan daripada metode analitis yang sering membutuhkan kemampuan manipulasi matematik yang terlalu advance. Kesalahan penyelesaian secara numerik terkait dengan cara pendekatan dan pembulatan akibat perhitungan yang berulang. Pada era revolusi industri 3, ketika kemampuan komputer semakin tinggi, model matematik telah berkembang menjadi model software atau model simulasi. Pada saat ini, domain teknik kimia dalam menjalankan perannya bertumpu pada kedua model tersebut. Akan tetapi, hasil simulasi tidak selalu sesuai dengan realitas, sehingga kehati-hatian terhadap pemanfaatan hasil simulasi diperlukan. Simulasi proses sekarang diaplikasikan dalam sebagian besar disiplin teknik kimia. Sebagai lanjutan dari model matematik, simulasi proses dapat digunakan untuk menganalisis, memprediksi, menguji, mendeteksi suatu perilaku proses, baik proses yang sudah ada dalam kenyataan maupun yang belum. Komponen penting pendukung simulator meliputi model algoritma, perangkat lunak, dan penghubung pemakai. Oleh karena itu, simulasi proses merupakan salah satu instrumen yang sangat penting untuk perancangan proses, penelitian dan pengembangan, perencanaan produksi, optimasi, serta pelatihan dan pendidikan. Model simulasi dinamik juga memungkinkan insinyur kimia untuk menjalankan proses kontinu dengan strategi optimasi. Bahkan ketika kondisi steady state, proses perlu diubah atau karakteristik proses berubah terhadap waktu dengan menggunakan strategi pengendalian yang adaptif. Saat ini lebih dari 90 paket model simulasi sudah diaplikasikan. Dengan menaruh harapan yang tinggi terhadap potensi AI yang awalnya tersusat pada expert system, tetapi harapan tentang expert system tidak berlangsung lama karena kesulitan dalam prakteknya. Kemudian beralih ke neural network, namun demikian sampai dengan fase ini masih ada kendala teknologi. Secara umum dapat dikatakan bahwa kemajuan algoritma dan hardware selama ini dengan model berdasarkan first principle masih bisa diandalkan untuk menyelesaikan masalah-masalah teknik proses. Hadirin yang saya hormati, peluang pengembangan bidang teknik kimia di era industri 4.0. Pengembangan proses dari ide awal ke komisioning pabrik adalah suatu kegiatan kolaboratif yang besar, melibatkan banyak kelompok orang berbeda, dari bidang berbeda, datang dari departemen berbeda dalam organisasi, atau bahkan dari perusahaan berbeda. Keberagaman ini sering menimbulkan masalah, terutama terkait dengan penggunaan terminologi dan format informasi yang beragam. Meskipun teknik kimia tergantung pada landasan ilmiah dan teknikal yang masih banyak yang tidak berubah, akan tetapi perkembangan baru selalu mengarah pada kreasi alat dan pendekatan baru untuk menyelesaikan masalah sering ditemui saat adaptasi. Dalam fase desain, perangkat lunak tertentu digunakan oleh tim proyek untuk menghasilkan dokumen teknik tertentu yang saling terkait, sehingga pertukaran data antara perangkat berbeda sering terhambat oleh heterogenitasnya sumber data dasar.
Kekurangsesuaian perangkat interoperabilitas dan integrasi data merupakan penentu biaya dalam fase desain, yang tidak hanya akan menyebabkan lamanya waktu penyelesaiannya, tetapi juga besarnya kesalahan. Untuk menangani proses desain yang kompleks secara efisien, dukungan komputer secara efektif diperlukan untuk memungkinkan integrasi dan konsolidasi pendistribusian informasi desain. Jenis dukungan harus memenuhi dua persyaratan. Pertama, menyediakan satu titik akses untuk berbagai sumber data yang nampak bagi pengguna sebagai seperangkat data tunggal dan homogen. Dan kedua, menentukan relasi antar isi-isi sumber data ini untuk mendeteksi dan rekonsiliasi kemungkinan ketidakkonsistenan informasi yang terdistribusi. Sayang, sebagian program komputer telah dikembangkan secara terpisah sebagai paket program yang single purpose. Dan insinyur diharapkan dengan proses yang memerlukan banyak waktu dari penjelasan data output satu paket ke bentuk yang diperlukan untuk input berikutnya. Dan ada beberapa langkah terkait yang belum menggunakan komputer. Keterbatasan alat simulasi proses saat ini adalah tidak bisa mendukung daur hidup pabrik secara keseluruhan, dan perluasan fungsinya dapat dilakukan hanya oleh sedikit pengembang software. Kemajuan hardware, baik berupa transducer maupun mikroelektronik, memiliki kinerja handal dan murah, sehingga dapat digunakan untuk membangun sistem pengendalian dan komunikasi dengan akurasi dan integritas yang tinggi, serta dapat segera melaporkan dan menanggapi aksi tanggap darurat secara otomatis. Sehingga teknik kimia telah terbiasa mengakuisisi dan menggunakan sangat banyak data dari banyak sensor untuk memantau dan mengendalikan jauh sebelum istilah big data mengemuka. Namun demikian, masih banyak data tersimpan di dalam plan historical data yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hadirin yang saya hormati, Industri 4.0 merupakan bagian dari strategi pemanfaatan teknologi tinggi yang memungkinkan industri terintegrasi secara keseluruhan. Industri 4.0 menerapkan konsep cyber physical system dan Internet of Things yang menggabungkan upaya memperoleh dan mengirimkan informasi real time untuk pengidentifikasian, pengalokasian, pelacakan, pemantauan, dan pengoptimalan proses produksi. Hartarto 2018 pada Asosiasi Roadmap Implementasi Industri 4.0 di Jakarta mengatakan bahwa sejak tahun 2011 kita telah memasuki Industri 4.0 yang ditandai meningkatnya konektivitas, interaksi, dan batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya yang semakin konvergen melalui teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa dokumen bukti kesungguhan pemerintah untuk menyambut era Industri 4.0 telah diterbitkan. Pada tahun 2019, Kemenperin telah menyelenggarakan asesmen INDI 4.0 guna mengakselerasi pelaku industri untuk dapat bertransformasi menuju Industri 4.0. Pada penganugerahan INDI 4.0 tahun 2021, diadakan penandatangan MOU antara Kemenperin dan Kementerian BUMN untuk mendukung program Making BUMN 4.0. Pada kesempatan penandatangan MOU tersebut, Kemenperin memberikan penghargaan kepada PT Pupuk Kaltim sebagai National Lighthouse Industri 4.0 menjadi role model bagi industri lain untuk melakukan transformasi digital ke implementasi Industri 4.0. Hadirin yang saya muliakan, adaptasi teknik kimia di era Industri 4.0. Masalah keberagaman format data dan informasi dapat diatasi jika semua pihak dalam fase perancangan awal dapat menyetujui model data bersama untuk informasi dalam basis desain yang disebut basis desain digital. Dengan menggunakan model ini, kita bergerak dari suatu bentuk urutan kerja berbasis dokumen menjadi berbasis data. Pilihan teknologi ini memungkinkan kita menggunakan reasoning method untuk mengecek konsistensi data, persyaratan, dan asumsi. Dengan teknologi berbasis data, secara prinsip memungkinkan untuk menyusun suatu basis data terintegrasi
mencakup setiap fase dari perkembangan proyek secara menyeluruh. Setelah setiap kelompok menciptakan, menggunakan, atau memodifikasi data sebagai bentuk kontribusinya. Digital twin adalah membuat suatu virtual untuk objek-objek fisik dalam bentuk digital untuk mensimulasi perilakunya. Dengan digital twin, integrasi cyber physical, jembatan antara dunia fisik dan dunia cyber, terbuka untuk kegiatan manufacturing dengan suatu cara produksi cerdas dan pengelolaan yang presisi. Digital twin disusun oleh 3 komponen, yaitu entitas fisik, model virtual, dan koneksi antara keduanya. Proses operasi fisik dinilai, dianalisis, diprediksi, dan dioptimasi dalam bentuk virtual. Data digital twin sebagai basis data untuk desain kualitasnya dapat dilacak. Di samping itu, digital twin meningkatkan sinergi antara tahap life cycle produk berbeda dengan pencapaian optimasi iteratif. Data twin memiliki keunggulan pada setiap life cycle, yaitu berturut-turut kecepatan evaluasi, penurunan biaya, penurunan waktu, penurunan risiko, dan penurunan downtime saat conceptual design, front-end engineering design, detail engineering, startup, dan operasi. Dalam beberapa industri, pengambilan keputusan cenderung lebih berdasarkan data dan analisis daripada hanya pengalaman. Bagi pengguna data, mereka memberi perhatian lebih ke nilai data daripada kuantitas yang begitu banyak. Sehingga analisis big data juga diartikan sebagai kemampuan memperoleh nilai tersembunyi dan informasi secara cepat dari berbagai macam dan jumlah data yang besar. Isi big data sebenarnya relatif sederhana. Penekanan pada skala besarnya data dan nilai tersembunyi di dalamnya. Melalui analisis big data, manufacturer dapat mencari hambatan proses manufacturing, mencari penyebab dan dampaknya, dan menemukan penyelesaiannya. Hadirin yang saya hormati, integrasi teknik kimia di era industri 4.0. Pemangku kepentingan industri melihat digital twin sebagai penyusun bangunan untuk transformasi digital proses industri yang paling penting. Sementara simulator yang ada sangat sesuai dengan mensimulasi proses secara akurat, tetapi dengan arsitekturnya tidak ideal untuk melayani keseluruhan daur hidup pabrik dan mendukung transformasi digital. Pendekatan baru simulasi proses yang memungkinkan transformasi teknik proses antara lain pendekatan platform software untuk simulasi proses yang mengganti piranti lunak single purpose. Menggabungkan simulasi proses dengan basis data teknik agar memungkinkan kolaborasi insinyur proses dengan disiplin teknik lain dan membangun alur kerja cerdas agar memungkinkan rekayasa secara simultan dengan validasi secara terus-menerus. Kolaborasi ini akan berjalan dengan baik ketika didukung oleh operabilitas dan integrasi data dan informasi yang baik. Software simulasi proses generasi mendatang memerlukan beberapa unsur, yaitu termodinamika teknik kimia yang akurat, pendekatan model yang meliputi komponen model untuk berbagai industri dan jenis pabrik, kumpulan model dengan model-model alat proses, diagram-like interfaces, desain berorientasi persamaan, dan kemampuan untuk merubah mode perhitungan. Semantic web menawarkan kemampuan untuk melekatkan makna pada data dan mewakili pengetahuan yang terekstrak dari data, sedangkan ontologi adalah makna inti untuk mewakili data, maknanya, dan pengetahuan tentang data pada semantic web. Sejumlah ontologi telah dikembangkan seperti OntoKP dan OntoKing. Saat ini, industri proses dituntut lebih kompetitif, batas keuntungan semakin kecil, kesadaran sosial semakin tinggi, serta lebih perhatian pada keselamatan dan dampak lingkungan. Hal ini berimplikasi pada penggunaan model prediktif lebih detail dan realistik, dengan jumlah persyaratan yang semakin banyak dan peningkatan jumlah persyaratan perhitungan yang besar. Transisi dari layak ke desain optimum lebih mudah daripada menjamin operasi layak dalam suatu kisaran kondisi.
Untuk menjawab masalah ini perlu pengembangan sistem berbasis komputer yang mengemas kepakaran manusia yang disebut dengan sistem pakar. Sudah sangat jelas bahwa digitalisasi merupakan salah satu megatrend yang mempengaruhi kerja dan kehidupan dalam banyak hal. Perkembangan penciptaan Internet of Things merupakan merubah bagaimana peralatan terhubung dan berinteraksi. Dengan kemudahan akuisisi, penyimpanan dan pengambilan data, dan ketersediaan perangkat keras perhitungan yang kuat, serta dilengkapi dengan perangkat coding sederhana seperti Python, maka penyebaran metode machine learning, ML, dan AI dapat diperluas cakupan aplikasinya. Dengan digital twin, pemanfaatan aset menjadi lebih baik dengan operasi yang jauh lebih fleksibel, sehingga efisiensi akan meningkat. 3 area teknikal utama yang perlu diperhatikan yaitu bidang digitalisasi yang fokus pada pengembangan model untuk mewujudkan perilaku pabrik secara digital, metodologi berbasis data, dan IoT yang utamanya menghubungkan sensor dan infrastruktur lain yang diperlukan untuk mengoleksi, menyimpan, dan mengakses data. Insinyur kimia merupakan produsen dan sekaligus konsumen data yang mempunyai peran penting untuk memanfaatkan data, memverifikasinya dengan teori dasar di bidangnya. Akan tetapi ada data yang tidak dapat diverifikasi berdasarkan teori dasar, sehingga memerlukan ilmu lain yaitu data science. Algoritma machine learning memungkinkan komputer untuk belajar pola murni dari data sehingga mereka dapat melakukan tugas tanpa instruksi. Data dan informasi dapat berupa data faktual, teori saintifik terkait, dan juga kondisi penggunaan. Salah satu contoh manajemen data adalah proses penapisan dan pembersihan data dari sumbernya sebelum digunakan. Adalah penting untuk diperhatikan bahwa kemudahan penggunaan software modern dapat mengarah pada aplikasi yang tidak tepat jika teori terkait data science tidak dipahami dengan baik. Aplikasi konsep data science memungkinkan komputer untuk meningkatkan kemampuan merancang, mentransfer, dan menetapkan produk dan proses benar sejak pertama. Oleh karena itu, data harus dipandang dan dikelola sebagai aset yang bernilai tinggi. Di bidang teknik kimia, data science diperlukan ketika ingin membuat software tool dan menangani big data yang hanya sebagian data dipahami secara teoritis. Hadirin yang saya muliakan, kemampuan paket simulasi bidang teknik kimia dalam perancangan dan operasional industri kimia sudah sangat meyakinkan. Namun demikian, ada beberapa fungsi penting dalam pengelolaan industri, seperti menduga kesalahan dan analisis potensi bahaya proses, membutuhkan causal model based reasoning, masih di luar cakupan paket simulasi. Konsep dan teknik AI menunjukkan kemampuan causal model based reasoning. Disiplin teknik kimia menjalani transisi yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahwa menghadapi tantangan dan peluang yang berarti dalam pemodelan dan pembuatan keputusan yang otomatis, yang didukung oleh pertemuan antara perhitungan yang murah dan kuat dengan komunikasi yang mudah. Salah satu akibat penting dari pertemuan ini adalah perolehan, penggunaan, pengelolaan banyak macam data, informasi, dan pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait dengan fungsi-fungsi di atas. Kemajuan AI dalam dekade terakhir sangat mengejutkan, dan kendala teknologi sudah dapat diatasi sehingga orang telah mulai percaya dan menerima rekomendasi sistem yang dibantu AI, seperti Google dan Alexa. Perusahaan mulai merubah aliran kerja untuk mengakomodasi proses kerja berbantu AI. Kemajuan ini didukung oleh berkembangnya software dengan kinerja algoritma dan lingkungan pemrograman tingkat tinggi, sehingga waktu pembuatan program dapat dipersingkat dari mingguan menjadi beberapa menit dengan jumlah baris kode yang jauh lebih sedikit. Di samping itu, teknologi komunikasi nirkabel yang berkembang sangat pesat dan kemampuan pengolahan data yang handal di berbagai bidang sehingga mendorong kemajuan machine learning. Jadi kita telah memasuki kondisi teknologi post market bull. Kita memasuki suatu era transformasi dalam akuisisi,
pemodelan, dan penggunaan pengetahuan. Untuk menghargai bagaimana dan di mana AI berkait dengan teknik kimia, seseorang perlu meninjaunya dari perspektif paradigma pemodelan pengetahuan berbeda. Secara konsep, AI memodelkan hubungan antara variabel simbolik dan struktur simbolik. AI yang menggunakan pendekatan bottom-up, data-driven, telah membuatnya jauh lebih mudah untuk menangani berbagai masalah. Namun AI black box dapat merusak kepercayaan terhadap model mekanistik. Di bidang teknik kimia, bahwa ada hal yang diperlukan dapat dipenuhi menggunakan expert system dan neural network. Untuk menambah model numerik diperlukan pemodelan hubungan simbolik antara konsep atau entitas, yaitu ontologi. Untuk itu, Aspen Teknologi telah bekerja sama dengan Wood mengantarkan teknologi ABM untuk memprediksi dan menentukan pemeliharaan. Penjelasan kausal berbasis mekanisme merupakan fondasi sains dan teknik. Oleh karena itu, pendekatan AI hybrid diperlukan untuk menggabungkan pemahaman first principles dengan teknik data driven. Tantangan besar yang dihadapi bidang teknik kimia adalah perubahan paradigma yang dipegang selama ini, yaitu reduksionis top down menjadi paradigma konstruksionis bottom up. Pada pemodelan fenomena bottom up memerlukan alahan fitur sebab sifat teologi laik sering muncul pada level makroskopik, baik secara eksplisit maupun implisit, bahkan dalam kasus entitas purpose free. Halan yang perlu dipikirkan adalah implikasi aplikasi teknologi 4.0 terhadap profesi dan pendidikan teknik kimia, terutama kaitannya dengan peningkatan peran mesin cerdas dalam pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan oleh manusia. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri pidato ini, izinkanlah saya menyimpulkan apa yang telah saya uraikan. Dari waktu ke waktu, kegiatan bidang teknik kimia termasuk industri kimia selalu berkembang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, bidang teknik kimia mempunyai peluang besar untuk mampu beradaptasi dan integrasi di era industri 4.0. Sebagai penutup pidato pengukuhan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah memberi saya jabatan guru besar dalam bidang teknik kimia di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Rektor, Senat Akademik, Majelis Guru Besar, Dekan, serta Senat Fakultas Teknik, serta Departemen Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada yang telah menyetujui pengangkatan saya dalam jabatan guru besar. Pada kesempatan ini saya ingin mempersembahkan terima kasih kepada almarhum kedua orang tua kami, Bapak Ibu Yatno Soekarto yang telah mengasuh dan mendidik kami, juga kepada almarhum mertua kami, Bapak Ibu Wiro Sularjo atas bimbingannya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua guru saya dari SD sampai SMA, kepada para dosen dan karyawan di Departemen Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada. Saya aturkan banyak terima kasih. Secara khusus saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Bambang Suwendro dan almarhum Profesor Ida Bagus Agra yang telah banyak memberikan nasihat dan teladan sebagai pendidik. Terima kasih saya sampaikan kepada Prof. Steen Bay Johansen atas bimbingan dan arahannya untuk bergabung dalam grup proses desain Dynamic and Control di Kemi Teknik DTH. Penghargaan dan terima kasih kepada istri saya tercinta, Mulyati, anak-anak kami, Rohmi Arundati, Anissa Ridawati, dan Karimah Fahmawati, menantu kami, Muhammad Hasan Muntaha, Sandi Gunawan, Aska Sinatria, serta cucu kami, Arsila Kori Sinatria, atas pengertian dan kasih sayangnya, sehingga kita bisa berusaha menerima ketentuannya dengan baik dan insya Allah membawa kebaikan. Terakhir, rasa terima kasih saya sampaikan kepada Ibu, Bapak, dan hadirin yang dengan sabar mengikuti pidato pengukuhan ini, serta mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pengalungan Samir Guru Besar oleh Sekretaris Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada menutup upacara pidato pengukuhan bagi Profesor Dr. Insinyur Sarto MSc IPU. Sebelum menutup upacara pembukaan ini, izinkan kami atas nama Universitas Gadjah Mada menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, baik yang langsung berada di ruangan ini maupun hadirin yang mengikuti acara ini melalui media online. Adalah kebahagiaan tersendiri bagi Profesor Sarto atas kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dan tentu atas kehadiran Rektor Senior Profesor Panut, Warek Senior Profesor Bambang Kironoto, Dekan Fakultas Teknik Profesor Serlo, Ketua Senat Fakultas Teknik Profesor Darto, Ketua Senat Akademik Universitas Gadjah Mada Profesor Suliswati, Sekretaris Mahasiswa Dewan Menah Profesor Subagus Wahyono, dan Sekretaris Dewan Guru Besar Profesor Bekuni, disertai dengan kehadiran 23 guru besar di lingkungan Fakultas Teknik dan sekitarnya. Ada Fakultas Geografi, Fakultas Biologi, dan lain-lain. Nah, tentu Profesor Sarto menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Perlu kami informasikan bahwa Profesor Dr. Insinyur Sarto MSc merupakan salah satu dari 364 guru besar aktif di Universitas Gadjah Mada. 364 itu juaranya Universitas se-Indonesia. Dan di tingkat fakultas merupakan salah satu dari 52 guru besar aktif yang dimiliki oleh Fakultas Teknik UGM. Dengan mengucapkan syukur, alhamdulillah, upacara pidato pengukuhan guru besar bagi Profesor Dr. Insinyur Sarto MSc dinyatakan ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waras untuk kita semuanya. Profesor Dr. Insinyur Sarto MSc IPU beserta istri dan putra-putri meninggalkan tempat upacara.
Ketua Dewan Guru Besar dan para guru besar Universitas Gadjah Mada meninggalkan tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri.